Baik, pada hari ini kita akan bahas masalah mengatur layout halaman web. Ya, mengatur layout halaman web. Saat ini ada banyak tool, ada banyak framework yang bisa digunakan untuk mengatur halaman web. Tapi pada hari ini kita akan membahas yang dasarnya ya. Yang dasar-dasarnya itu adalah dengan CSS nanti. Adapun saat ini ada banyak tool, ada banyak framework itu nanti untuk mempermudah kita. Tetapi kalau tidak paham bagaimana hubungan antara CSS dengan mengatur layout halaman web, akan kesusahan juga kita memahami berbagai tool tersebut ya. Sehingga ini perlu dibahas khusus bagaimana layout halaman web itu bisa diatur menggunakan CSS nanti. Ya, ini contoh layout halaman web ya. Ini ada apa? Paling atas ada dalam bentuk box ya, kotak. Kalau paling atas biasanya kita nyebutnya header. Di tengah-tengah biasanya konten dan tempatnya lebih luas ya. Kemudian yang paling bawah biasanya kita nyebutnya footer. Ini yang dimaksud dengan layout halaman web. Karena nanti informasi kita berada di dalam box ini, apakah berada dalam header, dalam konten atau dalam footer, dan nanti mungkin ada yang lain. Di header mungkin nanti gambar ya, apa logo, gitu. Judul besar web. Konten mungkin isinya ya, isi berita, isi profil, atau mungkin ada gambar segala macam itu konten isinya. Dan footer biasanya ini berisi tentang penjelasan, contohnya penjelasan owner webnya, yang punya web siapa, alamatnya dan sebagainya, begitu biasanya ada footer. Nah, kenapa harus dibuat dalam bentuk ini ya, box seperti ini ya? Kenapa harus di ini? Karena pada aplikasi web, pada halaman web lah gitu ya, atau tampilan web, kalau kita tidak atur boxnya, kalau kita tidak atur posisinya, maka kontennya, isi atau tulisan atau informasi aplikasi web kita itu akan berantakan. Contohnya kayak Anda waktu membuat form. Itu kalau Anda nggak pakai table, itu kan berantakan. Jadi table pada form itu gunanya untuk mengaturnya, untuk mengatur layout. Jadi mengatur layout itu sebenarnya bisa pakai table ya. Pakai table nanti ada, kalau di table ada apa? Ada TD ya, ada TH atau ada TR gitu. Nah, cara yang paling banyak kalau yang mau diatur itu adalah layout halaman web secara keseluruhan. Itu pakai CSS nanti ya. Menggunakan CSS ya. Nah, ini bentuk lain layout. Jadi layout itu ada banyak ya. Terserah kreasi kita lah gitu. Ini ada header, selain ada konten ya juga ini ada navigasi. Ini ada footer. Nah, ini ada ini yang paling luar ini ya. Disebut page atau kadang disebut juga container ya. Jadi seluruh box ya, ini ya seluruh eh, kalau dalam script nanti namanya div ya. Seluruh div ini kita satu box saja nanti satu div ya. Itu biasanya ada satu yang paling besar. Semuanya berada di dalam dia. Diberi nama container atau di sini namanya page. Jadi setiap box ini diberi nama nanti. Nah, diberi nama karena nanti ini dia pakai div. Nah, kalau ini misalkan ini ditanya, ini berapa div? Hitung aja berapa boxnya nanti. Satu, 2, 3, 4, 5. Nanti ada 6, 5 ya. Satu, 2, 3, 4. Ini yang paling besar. 5. Kalau ini 3 divnya. Tergantung. Ya, mungkin kita mau buat yang lebih 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 rumit atau yang lain gitu bisa. Sering juga di sini ada ya, ada box kecil lagi di sini. Nah, untuk menu biasanya di sini ya. Dan sebagainya lah itu macam-macam lah bentuknya. Tapi intinya setiap satu box ini di dalam HTML. Jadi ini box ini dalam HTML. Di dalam HTML itu dalam bentuk tag div. Nama tagnya div. Nah, seperti ini.
Ini contohnya. Ini div ya. Saya pakai ini ya. Coret-coret. Nah, ini div, ini satu div ya. Ini dua div. Nah, ini penutup div. Jadi kalau ini penutup berarti ini yang dia tutup div yang paling dekat di atas. Berarti berarti ini ya. Nah, ini baru dua div ya. Ini div lagi tiga. Ini penutup. Berarti penutup milik siapa? Ini milik ini. Penutup milik. Ini div lagi. Ini ada penutupnya. Berarti milik ini. Gitu. Nah, ini div lagi. Ini ada penutupnya. Berarti milik ini. Lah, ini ada penutupnya. Ini mana? Yang milih ini kan tutup div ya. Slash div ya. Ini penutupnya ini. Ah, ini. Jadi ada berapa div? 1, 2, 3, 4, 5. Di mana? Di dalam HTML ini. Lihat, ini HTML. Di dalam HTML kita ini. Jadi sebenarnya HTML. Kalau kita pakai web server kayak pakai apa? Apache ya. Apache yang ada di SAM ya, di Examada. Itu HTML-nya boleh pakai ekstensi filenya boleh aja dikasih nama PHP. Karena nanti mau diletakkan di htdoc ini kan. Nah, tapi ini di dalam div. Jadi kalau ini ada 4 div berarti yang ini. Nah, ini 1 2 yang ini ya. Ini ada 4 div, ada page, ada header, ada navigasi, ada konten, ada footer. Ada header, ada navigasi, ada konten, ada ya, ada 1 2 3 4 5. Itu dua dia. Iya ini. Jadi yang ini divnya ini div di dalam HTML ya. Nah, karena ini HTML ya, ini HTML. Gitu. Nah, nanti untuk mengatur setiap div itu kita pakai CSS ini. Kita pakai link harep CSS. Nah, CSS ya. Ini contohnya di file CSS-nya ini. Nah, CSS. Apa guna CSS? Untuk mengatur setiap div ini. Misalkan ini div ID page. Nah, kita buat ini page dalam ini tanda dash ya. Atau saya bacanya tanda pagar gitu ya. Page ini. Jadi di sini kalau dia ID, jadi nama ID page, ID header, ID navigasi, ID konten, ID footer di sini tanda pagar dia nyebutnya di dalam style kita atur ya. Kan CSS itu kan ini nama CSS-nya pengaturannya kita letakkan dalam kurung kurawal kan. Ini buka kurung kurawal, ini tutupnya. Nah, inilah CSS-nya. CSS-nya kan ini ya. CSS-nya ini. Ini width berarti lebarnya 760 pixel, ini titik koma, nanti ini CSS yang kedua, ini CSS yang ketiga gitu ya. Itu background, ini background color-nya ya, itu yang di ininya ya, yang di belakangnya gitu. Nah, ini kalau ada tanda ini, tanda slash, tanda bintang, bintang slash, ini artinya ini komentar ya. Jadi ini tidak dikerjakan gitu ya. Ya, ada kan udah belajar CSS ya di semester 1 kan. Jadi ini contoh CSS gunanya untuk mengatur ini. Mengatur apa ini? Mengatur apa namanya ini? Ini ya, tag tadi ya ini. Box ini tadi. Ya begitulah cara ngaturnya. Jadi ngaturnya pakai pakai ini ya. Nah, jadi nanti ini ada Anda cobakan nanti ya di praktek ya. Nanti ada percobaannya bagaimana HTML ini nanti dibuat pakai div, diatur pakai CSS. Terutama yang paling awal itu Anda tahu lah cara ngatur lebarnya, tingginya, lebarnya nanti. Warnanya, warna depan, warna belakang. Boleh nanti marginnya ada padding ya. Ada margin, ada padding nanti. Jadi ada macam-macam nanti pengaturan CSS yang berkaitan dengan apa ini? Yang berkaitan dengan div ya, div untuk mengatur layout tadi seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut saya mau cek dulu ini masih kedengaran? Masih. Masih. Ya, karena tadi siang saya ngajar banyak putusnya. Sinyalnya lagi jelek di sini ya. Oke, nah nanti ini kan HTML ya. Ini CSS juga, ini bagian dari HTML ya CSS-nya, walaupun terpisah ya kita menggabungkannya dengan link harep ya, link harep rel style sheet gitu ya, dengan link lah. Gitu. Nah,
nanti kan program-program kita kan nggak hanya HTML, bahkan yang banyak kita pelajari itu kan PHP. Bagaimana menyelipkan nanti di sini PHP kita nanti coding PHP kita, atau maunya kita di sini, mau di sini, maunya di dalam salah satu box yang ada di layout itu ada PHP kita. Nah, itu namanya bagaimana cara meletakkan PHP di dalam div kita. Nah, jadi nanti jawabannya sederhana seperti ini. Kalau kita mau meletakkan PHP di dalam konten, misalkan di sini ya, nah kita mau, kalau PHP itu kan menampilkan informasi kan perintahnya echo ya, echo ya. Kita letakkan dalam div ini. Kalau ini namanya divnya div konten, makanya kita letakkan di sini. Ini kan ada tadi div ID konten, kita letakkan PHP-nya di sini seperti ini. Nah, di sini kita letakkan. Sehingga nanti perintah ini, perintah PHP ini kalau ditampilkan, tampilnya ya di daerah sini. Dia nggak akan lari ke header, nggak akan lari masuk ke dalam boxnya navigasi atau footer gitu. Nah, gitu. Jadi dengan perintah ini ya, ini awal PHP ditutup. Nah, ini perintah-perintah PHP kita berada di sini. Letakkan di antara div pembuka dengan div penutup dari sebuah box ya. Karena tadi konsepnya setiap box itu ya, setiap box ini, setiap box itu kan di setiap box itu kan dibuat dari div ya, setiap box dibuat dari. Nah, jadi di dalam divnya, setara div itu kan tag ya, tag HTML ada pembukanya ada penutup. Nah, ini contohnya ya, contohnya ini ini indeksnya, tapi nanti ini PHP ya, karena kalau nggak PHP nanti ini yang PHP-nya nggak jalan ya. Kenapa? Karena kan kita membukanya pakai apa? Pakai meletakkannya di dalam htdoc kan, seperti dalam exam. Nah, ini contoh yang program lengkapnya. Sehingga nanti ini di dalam div antar div tadi itu, ini div header ada tulisan website pribadi. Berarti nanti di sana akan ada tulisan website pribadi di dalam div header. Div header itu kan satu box ya. Satu ini ya, satu apa namanya ini ya, satu bujur sangkar lah gitu ya. Satu sebenarnya jajaran ini ya. Atau kalau di dalam CSS namanya box, satu kotak, satu div satu kotak gitu. Oke. Nah, makanya di dalam program-program web yang mendasar itu selain ada indeks PHP ini kan file yang pertama kali dijalankan waktu kita buka web ya. Selain ada indeks PHP, nanti ada file CSS-nya. Nah, CSS yang wajib ada itu style CSS itu isinya ini tadi. Nah, ini tadi ini. Style CSS untuk ngatur div-nya ini. Ya, jadi seperti itu. Itulah pengaturan layout di HTML. Oke, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Masih kedengaran? Masih, Pak. Masih ya. Kalau Anda diminta membuat layout seperti tadi ya, di mana ini katakan layout yang paling mudah lah. Di mana ini di apa ini? Word ya, di Word. Nah, di Word itu kan kita pakai apa ini? Pakai ini kan. Kalau ini di Word dulu ya. Lihat. Ini kelihatan Word saya? Halo? Iya, Halo? Pak, kelihatan. Baru udah. Nah, di Word ini saya buat satu kotak. Kan begini ya. Kan seperti ini ya, satu boxnya di Word ya. Nah, seperti ya kan. Tulisannya nggak ada lah gitu. Nah, kan ini namanya apa nih kalau di Word ini? Saya buat apa tadi ini? Insert apa tadi? Ah, namanya box kan? Nah, namanya box. Nah, ini kalau di HTML ini satu apa ini? Satu apa tadi ini kalau di HTML? Satu apa? Div. Satu div ya, satu div. Nah, bisa aja kan saya buat di sini nanti satu. Kalau dalam HTML kan begini dia kita atur. Ya. Nah, ini gitu ya. Saya mau lagi nanti ada di sini. Ada lagi saya mau copy ya. Nggak mau ya di copy.
bisa begini kan, di sebelahnya ada lagi. Kenapa? Karena nanti kita mau di sini informasi di sini sama di sini berbeda, makanya kita buat div yang baru gitu. Nah, biasanya ginilah yang paling umum, yang paling sederhana orang buat begini. Ini tadi ya. Saya panjangin kok nggak mau ya. Harus gini ya. Nah, ini saya panjangin. Waduh, saya mau buat panjang. Oh ini. Nah, mau dia. Begini. Biasanya ini pendek ya, informasinya dikit ya. Ini kan biasanya kita kasih apa? Kalau kita mau kasih background gimana ya? Kalau di Word ini background itu di mana ya? Background di Word sini ya, belakang. Oh di Home ya. Nah ini ya background ya. Backgroundnya misalkan merah. Ini misalkan kuning. Nah, gitu ya. Ini misalkan biru. Nah, ini mau apa yang lain? Apa ini? Misalkan cian. Cian itu mana sih? Cian ini ya. Coklat. Nah, kan gitu ya. Nih mau dikasih tulisan di sini website pribadi gitu. Website pribadi. Nah, besar. Itulah. Nanti ini di sini menu-menu, di sini konten. Itu kan website biasa kan begini kan. Benar nggak? Halo? Iya, Pak, benar. Iya, website kan biasa diatur-atur begitu. Tapi sering garisnya nggak ada, nggak pakai garis kalau website. Ya mau pakai garis juga boleh ya. Kalau gini menghilangkan garisnya gimana? Saya menghilangkan garis ya. Hilangkan garis. Hilangkan garis. Mana ya hilangkan garis? Nggak pakai garis. Di shape formatnya, Pak. Sini ya. Biasa di sebelah sini ya. Bukan Di ini kan shape garis. formatnya. Di Di shape shape. formatnya. Ya, diganti outline-nya kalau nggak salah, Pak. Ininya di mana? Layout. Menu paling ujung, Pak, kanan. Ini home kan? Oh Enggak, itu sini di ya. atas, di samping. Ya, Oh iya sini ya. Mana dia garis? Oh ini shape outline. Nah, ini nggak ada garis. Ah gitu. Biasanya ya. Mana dia? Tadi. Oh ini ya no fill ya. Eh inilah. Gitulah gitu. Kan website jarang ada garisnya kan? Iya, kalau website jarang ya iya, bergaris-garis ya. Pak. Tapi walaupun tidak bergaris, sebenarnya ada div tapi nggak kelihatan. Nah itu saya mau menjelaskan itu. Jadi jangan anda pikir nanti, oh kok website itu nggak ada pak divnya? Yang nggak ada divnya nggak kelihatan karena nggak garis itu pakai border ya. Kalau kita lihat tadi di perintah ini, yang membuat dia bergaris itu adalah di sini apa yang membuat bergaris? Mana tadi yang ada ininya ya? Nah, di sini yang membuat bergaris ini border ini. Ah, ini kenapa saya hilangkan? Ini contoh bahwa garisnya jadi hilang nanti. Nah, kalau mau kasih garis border ya, border 1px. Oke, cobalah saya mau jalankan ini apa ini namanya nih? Saya jalankan apa ya? Exam ya? Iya, exam ya. Nah, ini saya jalankan exam. Ini saya nggak pakai database. Ini tadi udah direkam ya? Udah nggak? Pak. Oh, udah ya. Ini saya jalankan exam dulu. Udah jalan belum ya? Kalau exam yang saya jalankan apa ini yang penting? MySQL perlu nggak? Wih, banyak banget. Aduh. Jadi berat, pantas berat ya. Saya buka berapa kali ya.
tutup aja dulu ya. Jadi banyak dia. Nah, udah berapa ini? Wait. Kalau kita buka banyak jadi berat ya komputer kita. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Bukan jadi berat ya nih. Ya, nanti kita akan coba. Aduh, ini. Sini aja ya. Saya mau tes exam. Ini saya jalankan apa? Lokal host. Kalau gini artinya examnya udah jalan belum? Belum, Pak. Belum ya. Baru saya jalankan. Kalau gini? Kalau gini sudah ya kan. Letaknya saya di mana ya kemarin ya? Lupa saya nih di kuliah ini di C ya. Tergantung ini Anda ya. Kayak di C. Oh ini nggak ada exam. Berarti di D nih. Oh ini di D ya kali ya di D ya. Dalam htdoc. Benar nggak ini? Ini kita bukan ya? Ini exam. Kita kan kemarin udah ada program itu di sini kali. Di E. Htdoc. Ah ya di sini dia. Ini dia. Ini saya percobaan ya. Percobaan. Saya buat folder aja ya. Namanya layout. Layout. Nah gitu. Berarti di sini gimana nih saya nyobanya nih? Ayo. Jadi di sini saya garis miring apa ini? Garis miring apa? Nama foldernya percobaan ya. Karena kan sampai sini kan htdoc ya. Ya kan ingat ya? Habis di sini layout. Nah, ini ya udah benar ya. Isinya kosong kan? Nah, tadi yang pertama harus saya isi apa tadi? Di sini. Ini layout ya. Pertama apa tadi? Saya mau buat ini pakai new ini aja ya. Nanti ketiknya pakai apa nanti nih? Boleh pakai apa aja. Ini new mana dia? Saya mau new text dokumen ya. Nah, ini saya kasih namanya index. Index apa tadi? Titik P HP. Nah, gini aja lah. Nah, yang enaknya gini ya. Mau pakai apa ini ngetiknya ini? Oh, ini saya ada Visual Studio ya. Saya ketik pakai Visual Studio. VS Code. Ini. Ya, ini yang dasar lah ya. Apa? Sebenarnya ini bisa otomatis ya. Oh, karena saya buat PHP ya. Oke. Biasanya ada apa sih ini? Apa biasanya? Yang biasa aja. Apa? Halo? Ada apa? Title. Percobaan apa ini? Layout. Layout gitu ya. Biasanya di dalam title ada apa ya? Body ya? Body aja ya. Ini di beberapa editor dia otomatis dia ketikkan. Nah, gini aja lah ya. Sini ya. Ini kalau yang ininya di sini ada doc type ya. Nah, ini kalau dasarnya ya. Doc type apa ya? HTML ya. Nah, gini kan. Ini saya tes ya. Body, body. Tes. Tuh. Saya simpan.
Oke, kita refresh. Nah, ini udah jadi kan? Nah, apa tadi yang harus ini? Apa tadi? Div. Div apa tadi? Saya buat div ya. Div pakai ID ya, boleh ID, boleh kelas ya. Yang pertama div ID header. Header. Nah, di sini langsung ditutup supaya jangan lupa kita. Nah, div header gitu. Nah, ini kalau saya jalankan langsung kelihatan nggak di sini? Di sini langsung kelihatan nggak kalau saya refresh? Halo? Langsung kelihatan nggak? Halo? Ini masih monitor? Waduh, ini gimana nih? Masih monitor kan? Ya. Ya, dari tempat tadi bisa ya, tapi di sini dulu ya, biar Anda tahu bahwa di sini apalagi tadi kita harus buatkan ini, misalkan saya ketik aja di sini ya. Apa tadi? Style. Style inilah jadi CSS gitu. Kita buka aja lagi pakai yang tadi ya. Anda ngetiknya pakai notepad boleh, pakai subline boleh, pakai apa lagi tadi? Pakai apa aja lah. Nah, ini cara cara manggil ini gimana ini? Manggilnya gimana tadi? Pakai apa tadi? Pakai link ya, link. Habis itu harep ya. Namanya apa? Style titik CS, style titik CSS. Gitu. Ada nggak lagi pengaturan di sini yang lain? Sebenarnya kan gini ya, ini memanggil CSS ya, mana tadi di sini. Nah, ini kan. Ini ya, ini kan link, link ya, harep, style CSS. Nah, sebenarnya kan sampai sini. Ini pengaturan aja ya, sebagai pemberitahuan bahwa itunya apanya ini ya, saya gedein ya, ini relnya stylistic, tipenya text CSS. Yang ini aja sebenarnya dia mau ya, link aja harapnya. Nah, di CSS ini tadi apa ini? Ini Stylenya, Pak. ya, ya di misalkan ini tadi sudah ada di sini apa ini namanya apa ini? Ini ya, ini header ya. Jadi kita pakai tanda pagar kalau header ya. Di sini, nah apa? Header. Ini kurung kurawal dengan ditutup. Apa yang pertama? Border. CSS tandanya titik 2 ya. Border 1 pixel. Nah, gitu. Misalkan ya. Border untuk apa? Border untuk apa? Garisnya, Pak. Iya, ada tulisannya. Nah, ini ada tulisan hello put. Seperti itu. Jadi ini pakai ID. Kalau pakai ID dia di sini. Ini kan header ya, namanya header ya. Ini di sini pakai tanda pagar. Tapi kalau Anda buat kelas, di sini boleh juga kelas ya. Di sini nanti titik, jadi titik header. Kita pakai karena nggak pakai itu kita ini. Oh, ini nggak ada ininya ya. Warnanya ya.
Warnanya hitam. Ini sudah mau maghrib ya, kita ini aja ya. Ya, tip. Oke, seringkali di sini ada apa ini? Tingginya misalkan 100 piksel. Satu lagi ada apa ini? Lebarnya misalkan 1000 piksel gitu. Ya, ini belum lengkap ya. Ya, kita lengkapi ya. Tadi ada satu lagi relnya ya. Style sheet. Ya, ini termasuk apa ini? Kan ada body, ada kepala ya. Hmm. Index.php sama ya. Nah, sama kita mau cek dulu ini di sini dia. Ini. Di sini kan dalam layout ada style titik CSS. Harep Rive Style Sheet CSS ini huruf besar kecil nanti dia berlaku ya. Jadi kita harus hati-hati ini style CSS-nya. Either ya. Tip. Ya. Itu ya kayaknya mengenal ini ya. Apa namanya? Itu. Ini title tadi ada ya nih ya, percobaan layout ya. Layout. Tapi stylenya ini belum terbaca. Ayo, kenapa belum terbaca? HTML, head, link, href, style CSS ya. Ini kan udah ya, dalam teks CSS, style sheet. Ya, ini head, body, div, id, header.
Kadang-kadang ada yang harus pakai titik 2 ya. Kita lihat dulu. Apa harus titik 2 ya? Oh, enggak ya. Ya, tidak ada ya garisnya ya. Ini warnanya apa tadi nih? Warnanya merah. Nah, kalau warnanya merah apa di sini? Ya kita atur di mana? Kita ngaturnya di sini. Jadi di sini kalau warna itu apa? Background ya, background. Kasih color boleh red gitu. Nah, ini titik koma gitu. Nah, ini kalau saya kasih backgroundnya merah, maka di sini, nah ini dia. Oh enggak, ya background. Enggak merah. Ayo, harus pakai tanda begitu kah? Background. Oh, bukan sama dengan. Ini tanda apa di sini? Tanda apa? Halo, ini masih kedengaran nggak? Dua, Pak. Iya, jadi Dua, kalau Pak. CSS itu bukan sama dengan, tapi titik dua. Nah, tahu nggak merah deh. Ayo, ya tidak merah dia. Oh, nggak pakai tanda petik ya. Hmm. Kemudian tadi ada yang lain kan? Nih, saya buru aja ya. Ini kan ada di bawahnya ada apa? Ada, saya buat gini ya, ada navigasi ya. Navigasi. Ini saya tulis. Ini saya kasih tulisan aja ya. Navigasi, ini tadi header ya. Nih, header. Nah, header. Nah, ini kan namanya div juga ya. Ini kan namanya navigasi. Navigasi. Maka di sini kita buatkan apa? Ini boleh kita, aduh, sudah hajan ya. Nah, ini nanti di sini juga, di sini navigasi ya. Nah, gitu, navigasi. Cuma nanti mungkin tingginya mungkin dia lebih tinggi, misalkan 400 atau 500, tapi lebih kecil tadi kan, lebih pendek dia. Ya, lebih pendek ya, misalkan 200 gitu apanya, kecil ya 400 gitu. Nah, kan seperti ini. Ini warnanya tadi kalau di Word apa tadi warnanya? Kuning ya. Ini kalau kuning berarti di sini apa? Yellow gitu. Ya, ini navigasi border height. Ya, di sini belum disimpan ya. Ah, kan ini dia ya, kuning tadi ya. Ini terlalu apa ya? Terlalu yang nggak apa-apa ya. Maksudnya kita mau seperti ini tadi, seperti di Word tadi. Nah, ini kuning. Kemudian di sini ada lagi. Kalau ada lagi gimana itunya? Mana dia ini. Sini. Salah. Ah, ini. Ini kita copy aja, satu lagi kan ada lagi. Apa tadi tuh yang di sebelahnya apa? Sebelahnya apa? Halo? Kon? Nah, boleh apa aja ya? Ini konten gitu ya. Ini konten. Nanti ini eh, isi web gitu. Nah, di sini nanti supaya cepat ya. Ini saya copy aja. Namanya kan sekarang apa? Ini settingan untuk konten gitu. Nah, tadi kan di sini 1000, di sini 400, berarti di sini 500. Karena dia kan mau kita di sebelahnya kan. Ini saya buatlah 500 ya. Nah, atau 550 gitu. Lebar warnanya tadi apa ya? Warnanya blue. Ya, boleh warna apa aja ya. Warnanya blue gitu. Ini udah disimpan. Ini selalu ada yang kurang ya. Oh, belum disimpan ya.
Ini suka lupa kita nyimpannya. Nah, ini kan dia udah ada ya. Tapi dia harus di mana? Kan dia harus di atas. Di sini kan? Ya nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, kan dia harus di sini. Nah, itu nanti pakai float. Di sini kita kasih float dia di mana ya? Di sini kita kasih float di dia kan sebelahnya navigasi. Nah, sini kita kasih float. Float itu dia supaya dia condong dia mau kemana gitu. Condong ke kiri kan ini kan. Ya, supaya yang ini floatnya kiri, ini ya. Ini juga floatnya kiri. Ini dia diaturnya sendiri ya ini layoutnya. Nah, gitu. Jadi supaya dia naik itu pakai float ini supaya dia berada di kiri ini gitu ya. Nah, seperti ini. Oh, ini bisa bisa kita panjangin lagi ya. Saya panjangin lagi tadi 500 ya. Mana dia tadi? 500 mana. Nah, ini 550. Katakanlah ini 5. Aduh. Apa itu? Halo? Aduh. Halo, kedengaran? Kedengaran, Pak. Lah kok Benar, Pak. kayak ada yang keluar ya? 596 gitu ya. Nanti Anda inilah karena dia ada garisnya ya. Jadi kita nggak nggak bisa pas ya karena nanti garis mungkin kurang 2 nanti. Ini kan udah agak ini. Satu lagi tadi ada di bawah lagi footer ya. Ini supaya cepat. Ini ada satu lagi di sini tambah aja satu sini. Ada namanya footer sini. Nah, ini footer ya. Dia kan deep ya. Footer. Nah, ini isi footer. Nah, gitu. Tentu di sini di stylenya kita tambahkan lagi untuk footer. Ini jadi nggak teratur ya, karena diatur sama ini jadinya. Diatur sama apa? Sama siapa ini udah ntar aja ya. Ini jadi ini footernya itu widthnya 1000 kan? Nah dia kan sepanjang itu, sama panjang sama ini. Ininya ya saya buat 200. 50 aja kecil ya. Kecil. Tadi warnanya apa tadi footer? Footer tadi Orange. ya warna orange boleh ya. Sini ya. Aduh, buru-buru nih. Nah, begitu. Nih dia. Nah, jadi di bawah dia. Gitu ya. Cuma di sini ininya dia sudah nggak lagi ya. Ini kan float tadi ya, karena dia ada 2 ya. Yang bawahnya jangan kasih float lagi. Pedean ya. Ya, kok hilang dia? Siapa tadi? Oh, namanya nggak saya ganti ya? Ini namanya apa? Footer, Pak. Footer ya. Hilang jadi footernya itu. Kalau namanya kita samain ya. Lah, ini nama footer. Ya, kontennya left juga ya. Oh, di ininya belum disimpan. Ini yang sering lupa ya. Di sini ya. Ini kalau disimpan kan ini udah ada footer tapi belum kita simpan yang nggak ada. Ya, nah seperti ini nanti. Ini kalau udah begini nanti, ini misalkan ini sudah rapi, nggak usah lagi ada ini apa ini? Nggak usah lagi ada garis. Kan tadi nggak pakai garis. Jadi kalau nggak pakai garis, tandanya begini aja gini. Ah, itu tandanya itu. Itu tandanya apa? Untuk apa itu tadi? Eh, tertulis tapi tidak dijalankan nama program. Ah, ini ya. Itu misalnya headernya saya nggak mau ada garis. Nah, kan hilang tuh garis di header. Semuanya juga bisa kita hilangkan garisnya. Barulah kita nulis-nulis di sini mau di dalam isi web misalkan di sini mau ada tulisan berita gitu ya. Nah, di HTML kita di sini di konten. Nah, di sini. Ini misalkan tulisannya banyak, ini saya gini aja ya. Saya copy aja ya. Ah, tulisannya banyak begini. Nah, jadi bisa dia. Nah,
Jadi kalau mau kita tulis di tempat tertentu, dia nggak akan keluar ke tempat tertentu. Dia nggak akan masuk dia. Nah, ini dia pasti masuk ke sini, nggak akan ke sini, nggak akan ke sini. Kalau mau di header ada foto, ada logo di sini. Itulah prinsip layout ya. Oke, nanti percobaan ini Anda cobakan di praktikum nanti baru ada ininya. Anda silakan belajar CSS, layout ya, masalah apa tadi itu perintah-perintah di sini ya. Ada di sini tadi apa tadi? Ada border, ada height, ada width, ada background, nanti ada margin, ada padding ya. Margin sama padding itu beda ya. Nanti ada apa lagi? Kalau tadi contohnya ini ada float dan sebagainya itu. Jadi banyak pengaturan di dalam CSS untuk div. Nah, untuk div nanti mana div untuk div itu. Untuk sebuah box bisa diatur apa saja gitu nanti ada. Nanti CSS-nya saya upload di prinsip-prinsip CSS-nya nanti tadi lupa saya. Nanti saya upload di portal ya, di portal apa saya lupa ya, saya punya itu CSS masih ada nggak sini ya, itu apa kumpulan perintah-perintah CSS ya, nanti saya upload di portal, lupa saya di mana letaknya ya. Jadi itu lengkap itu ya, apa buku sucinya CSS, filenya kecil. Nggak tahu lagi saya di mana itu ya letaknya ya, nggak ada ya, biasanya saya ada itu ya. Oke, sampai di sini. Nanti yang belum absen Anda silakan absen. Ada yang belum absen? Java Pak, belum Pak. Belum Pak, jaga Bisma Pak. Yang belum absen saya buka. Ini rekamannya saya matiin dulu ya.